Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kibar rahimakumullah. Sebelum membahas makna filosofis puasa, terlebih dahulu kita akan membahas definisi puasa berdasarkan pengertian syariah. Puasa atau asyam secara terminologi, secara etimologi diartikan sebagai upaya untuk menahan diri atau al-imsak. Asyamu lughatan al-imsak. Dalam beberapa literatur fikih dikatakan bahwa yang dimaksud dengan menahan diri adalah menahan diri dari kecenderungan untuk berbuat jahat, keji, dan mungkar. Secara terminologi, puasa didefinisikan sebagai spiritual exercise, yaitu upaya untuk melatih kecerdasan spiritual dengan menahan diri dari kecenderungan naluri dan nafsu hewani yang ada pada diri manusia, seperti makan, minum, dan hubungan biologis yang dimulai dari waktu fajar atau terbit matahari hingga datangnya waktu ghurub atau tenggelam matahari. Asyamu istilahan al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jamaah kibar yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang muslim, kita sering dihadapkan pada pertanyaan apa sebenarnya implikasi puasa bagi orang yang melakukannya. Dalam perspektif teologis, perintah berpuasa tersirat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 implikasi spiritual dalam ayat tersebut. Pertama, puasa hanya ditujukan bagi manusia beriman atau al-mu'min, yaitu mereka yang memiliki tingkat kesadaran spiritualitas yang tinggi lah yang dapat melakukannya. Kedua, kewajiban berpuasa merupakan kebutuhan spiritual manusia yang telah ada semenjak manusia pertama kali diciptakan. Ketiga, puasa bertujuan untuk membentuk ketakwaan, yaitu penghambaan manusia terhadap Allah dalam bentuk ketaatan atas perintah dan larangan. Dalam konteks inilah, puasa merupakan bentuk riyadhah ruhiyah untuk menguji keimanan seseorang muslim menuju ketakwaan dan kesempurnaan spiritualitas. Saudaraku, semuslim, seiman, dan seakidah. Buya Hamka pernah menyindir kita dengan mengatakan bahwa seandainya fungsi manusia dilahirkan ke dunia ini adalah hanya sekedar makan dan minum, kera dan babi pun melakukannya. Lalu apa sebenarnya filosofi puasa bagi manusia? Secara filosofis, puasa merupakan manifestasi dari sifat rububiyah atau sifat ketuhanan Allah, yaitu zat yang tidak memerlukan kebutuhan biologis untuk dapat hidup dan berkembang. Dengan berpuasa, manusia memasuki dimensi transcendental menuju kesempurnaan kepribadian atau an-nufus al-mutmainnah yang terlepaskan dari sifat hewani atau an-nafsu al-lawamah, yaitu keserakahan, ketamakan, ketidakjujuran, dan egositas. Puasa yang mabrur adalah puasa yang membebaskan manusia dari kepentingan duniawi yang fana menuju kepentingan ukhrawi yang baka. Sejatinya, sifat konsumerisme dan materialisme akan terkikis pasca berpuasa. Namun, faktanya kita sering mendapati justru setelah berpuasa tingkat konsumsi semakin meningkat.
Benarlah sabda Nabi yang mengatakan puasa itu menyehatkan. Sumu tasih. Sehat bukan hanya jasmani, tetapi juga ruhani. Puasa juga dipercaya dapat menyehatkan organ tubuh manusia yang tanpa henti selama setahun melakukan kegiatan makan dan minum. Puasa juga baik untuk menyehatkan rohani manusia agar terhindar dari penyakit hati, yaitu iri, dengki, hasad dan hasud, syak prasangka, dan su'uzon. Jamaah kibar dimanapun Anda berada. Dengan demikian jelaslah bahwa puasa bukan hanya sekedar ritual tahunan semata, tetapi lebih dari itu, ia merupakan media untuk membentuk keimanan, ketakwaan, dan pengampunan dosa dan kesalahan. Ramadan dalam makna semantiknya berasal dari kata Ramadha yarmudu, yaitu berarti membakar, melebur, dan mengasah. Ramadan berarti membakar sifat atau nafsu lawamah atau nafsu jahat yang ada pada diri manusia agar menjadi nafsu mutmainnah. Ramadan berarti melebur dosa dan kesalahan manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Ramadan berarti pula mengasah keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Itulah esensi Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Rahmat atau kasih sayang Allah tercurah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan maghfirah atau pengampunan diberikan bagi muslim yang khilaf atas kesalahan yang dilakukannya. Pada titik inilah Ramadan mengandung dimensi spiritual payoff, yaitu apabila hidup manusia di dunia selalu dihiasi dengan keinginan berbuat baik atau nafsu mutmainnah, maka tidak ada tempat yang layak di dunia ini. Maka tidak ada tempat yang layak di akhirat kelak kecuali jannah yang telah Allah persiapkan. Jamaah kibar yang dimuliakan Allah, maka katakanlah secara filosofis, saya sedang berpuasa ketika Anda dizolimi. Berpuasalah ketika Anda belum menumpukan pasangan penghambat tadi. Berpuasalah ketika syahwat menghantui. Sekali lagi, berpuasalah karena puasa adalah hak divinitas Tuhan, dan Allah jualah yang akan membalas kebaikan puasa kita. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan 1000 bulan. Sambutlah Ramadan dengan sukacita. Persiapkan diri kita dengan meneguhkan niat dan mempurifikasi amal perbuatan kita dalam tempaan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.